Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan semua kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana keadaan sekarang, virus corona yang semakin menjadi-jadi. Semoga Allah lindungi kita, amin ya. Oke anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pelajaran PAI kita baca dulu doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Nah, anak-anak ustazah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran PAI kita pada hari ini, yaitu tentang isi kandungan surat Al-Kautsar. Kemarin kita sudah belajar ya membaca surat Al-Kautsar dan membacanya dan menghafalnya. Hari ini kita masuk ke apa isi kandungan surat Al-Kautsar ini. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Nah, anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita pada surat Al-Kautsar ini yaitu 1. Memahami makna surat Al-Kautsar. Yang kedua, memahami makna sholat sebagai wujud pemahaman surat Al-Kautsar. Nah, di tujuan yang kedua ini kita alhamdulillah di semester 1 kemarin sudah mempelajari masalah sholat. Di surat Al-Kautsar ini anak ustazah lebih ditekankan lagi masalah sholat ini karena ini berkenaan dengan perintah sholat. Jadi anak ustazah sudah lengkap ilmunya tentang sholat, bagaimana gerakan sholat, bacaan sholat, dan apa dalilnya tentang sholat. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan mempelajari surat Al-Kautsar ini anak ustazah lebih melaksanakan sholat itu lebih bagus, lebih benar, dan tidak lagi sholatnya bolong-bolong. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita mempelajari isi kandungan surat Al-Kautsar ini, kita harus tahu dulu ya, surat Al-Kautsar itu yaitu surat yang ke-108. Nah, jadi surat Al-Kautsar itu urutan surat yang ke-108 yang terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar termasuk ke dalam surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Jadi ayat-ayat yang diturunkan di kota Mekah itu dinamakan surah Makkiyah. Nah, lalu Al-Kautsar artinya yaitu nikmat yang banyak. Jadi di surat Al-Kautsar ini ya kita belajar, kita tahu apa dalilnya tentang nikmat Allah yang sangat banyak yang diberikan kepada kita. Oke, kita lihat. Nah, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Tidak ada yang sanggup menghitung nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah untuk manusia adalah anggota tubuh yang sempurna. Nah, anak ustazah, di keterangan ini ya, nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia yaitu anggota tubuh. Coba kita lihat saja, kita rasakan saja. Bagaimana kalau seandainya kita tidak punya tangan?
Bagaimana kalau seandainya kita tidak punya kaki? Bagaimana kalau seandainya telinga kita buta, telinga kita tidak mendengar, mata kita buta? Masya Allah, itu akan menghabiskan biaya yang banyak, dan itu tidak sesempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi makanya dibilang di sini nikmat yang paling banyak itu diberikan kepada manusia, ya. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Kita mempunyai anggota yang sempurna, diberikan lagi akal, ya, yang akal itu adalah bisa membedakan antara baik dan buruk, antara halal dan haram, antara bersih dan tidak bersih, ya, najis dan tidak bernajis. Itu adalah manusia, ya, akal. Nah, coba anak Ustazah lihat, pernah enggak menjumpai manusia yang tidak punya akal? Pernah enggak? Nah, berjalanlah, kadang-kadang kita jumpa tuh di tengah jalan tuh, ya, lebih hina dari binatang, ya. Kalau binatang itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, dimakan oleh manusia. Kalau manusia yang tidak punya akal itu malah direndahkan oleh orang, ditakutin oleh orang, dia tidak punya harga diri lagi. Tahu kan? Manusia yang tidak punya akal lagi yaitu orang gila. Oke, Masya Allah, ya, semua sampah segala macam dimakannya, ya, pakaiannya bagaimana, Masya Allah. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, baik bentuk anggota tubuhnya maupun dari segi kemampuan akalnya dalam membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, oleh karena itu manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan menambah lagi, ya, nikmat yang diberikan kepada kita. Jika manusia tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita, ya. Hal ini disampaikan oleh Allah melalui ayat Al-Qur'annya. Nah, ayat Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan kepadamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, anak-anak Ustazah, jadi kita manusia sudah diberikan oleh Allah akal, sudah diberikan oleh Allah anggota tubuh yang sempurna, diberikan nikmat yang lain lagi, ya, kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita harus bersyukur, dan kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Yang terutama nikmat bahagia, ya, nikmat senang, ya, nikmat harta yang banyak dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan, ya. Bukti kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan bagaimana caranya?
Allah memerintahkan sholat dan berkurban untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini di ayat 2, ya, ayat 2 surat Al-Kautsar. Jadi dalam surat Al-Kautsar itu disuruh kita untuk sholat, dan berkurban. Berkurban ini, ya, kalau kurban yang memang diwajibkan kepada kita, kurban hari raya Idul Adha, itu sudah jelas kalau anak ustazah masih kelas 3 itu tanggung jawab orang tua. Nah, kalau berkurban yang tidak benar merupakan binatang ternak apa ya, Zah? Nah, berkorban untuk tidak binatang ternak itu kalau anak ustazah masih sekolah, masih dalam pembelajaran, ya, ini termasuk salah satu pengorbanan anak ustazah. Kita belajar di rumah, ya, tidak ada guru, yang gurunya orang tua sendiri. Masya Allah. Ini korban anak ustazah itu, kalau menurut ustazah itu adalah sangat besar sekali, karena anak ustazah tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa mengerjakan yang lain, cuman di rumah aja. Ya, kalau anak ustazah menerimanya dengan baik, ya, ikhlas, itu termasuk sudah pengorbanan anak ustazah, ya, belajar di rumah. Masya Allah. Nah, ibadah sholat dan berkurban merupakan tanda syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rupanya salah satu daripada kita berterima kasih kepada Allah karena nikmat Allah sudah banyak kita pakai, sudah banyak kita terima, itu adalah dengan melaksanakan sholat. Nah, ya, jadi anak ustazah sudah tahu tuh dalil tentang sholat. Apa perintah sholat itu sudah ada di dalam Al-Quran, terutama di surat Al-Kautsar. Nah, sholat yang mana yang paling diperintahkan Allah itu, yaitu sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, atau disebut juga sholat fardu. Nah, kemudian kalau kurban hewan itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Nah, yang ini kurban ini sudah semuanya sudah melihat, ya, kurban yang selalu kita hadiri pada hari raya Idul Adha. Nah, di ayat 3 itu isi kandungannya yaitu orang-orang yang membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mendapatkan kebaikan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu tentang bagaimana orang-orang kafir membenci Nabi Muhammad SAW. Ditekankan oleh Allah, diturunkan oleh Allah ayatnya, ya, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW itu tidak akan mendapatkan kebaikan baik dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang membenci Nabi Muhammad SAW akan celaka. Walaupun selamat dunia, di akhirat mereka akan disiksa. Mereka dihinakan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dianugerahkan kebaikan yang abadi di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ustazah
baru-baru ini ya, beberapa bulan yang lewat itu kan ada tuh yang membuat karikatur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk penghinaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dia sudah mendapatkan ganjarannya, sehingga ya kan kemarin tuh Presiden Prancis kan yang menghina ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia dia sudah dapatkan ganjarannya, sehingga produk-produk Prancis itu diboikot oleh negara-negara Islam. Siapa yang rugi? Pasti negara dia yang rugi. Akhirnya dia akan minta maaf. Itu sudah termasuk menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan ya. Karena di ayat 2 itu penekanannya yaitu tentang sholat. Kita ulang kembali ya, apa bunyi ayat 2 yang menganjurkan, yang memerintahkan kita sholat, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sangat jelas sekali. Jadi perintah sholat itu terdapat di ayat 2 di surat Al-Kautsar. Jadi anak ustazah mulai sekarang itu tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Yuk, kemarin waktu libur, pergi liburan, nah siapa yang bolong sholatnya? Nah, untuk kedepannya lagi itu tidak terjadi lagi meninggalkan sholat, karena anak ustazah sudah tahu ya perintah Allah di dalam ayat Al-Quran tentang sholat. Kalau anak ustazah tidak sholat, berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana yang dibuat di bawah ini, sholat merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Ini sudah kita bahas di semester 1. Melaksanakan sholat merupakan salah satu cara bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, dalam kondisi apapun umat Islam wajib melaksanakan sholat. Dalam keadaan perjalanan ada namanya sholat qasar dan jamak. Dalam keadaan sakit ada namanya kita diberi keringanan untuk duduk kalau tidak bisa berdiri, baring kalau tidak bisa duduk, isyarat kalau tidak bisa dengan gerakan. Nah, Allah sudah memberikan keringanan kepada kita. Tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak melaksanakan sholat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan pahala yang berlipat ganda kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya, yaitu sholat fardu 5 waktu. Nah, siapa yang sholatnya sudah full? Siapa yang sholatnya masih bolong? Nah, yang sudah full lebih sempurnakan lagi untuk khusyuk. Yang masih bolong, coba dilengkapi sholatnya. Kalau memang anak ustazah adalah termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kita kepada kesimpulan. Surat Al-Kautsar merupakan surah yang ke-108. Di urutan suratnya 108. Surah Al-Kautsar termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW
hijrah ke Madinah. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Isi kandungannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang sangat banyak kepada manusia. Itu terdapat di ayat 1. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat dan berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isi kandungan ayat 2. Adapun isi kandungan ayat 3, orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan tidak akan mendapatkan nikmat atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan ibadah yang utama dalam Islam sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak ustazah, mudah-mudahan dengan adanya kita belajar surat Al-Kautsar ini, ya kita sudah mulai untuk berpikir tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana caranya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat. Dan di ayat 3, kalau untuk sekarang itu ya kita tidak boleh saling membenci. Kita tidak boleh membenci orang yang lain. Kita harus saling berkasih sayang. Oke, itu aja. Terima kasih bagi anak ustazah yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.